Selamat malam buat kamu yang jauh di sana, buat kamu yang jatuh cinta dan patah hati. Ini episode ketiga aku di Teman Cerita Teman Gambar, yang mana di setiap episodenya aku bawain satu topik yang aku ceritain, sekaligus aku ngegambar atau ngelukis, kali aja bermanfaat untuk kalian. Di episode ketiga ini, aku mau ngebahas hal yang menurut aku cukup penting, yaitu insecure. Setiap orang pasti punya rasa insecure-nya masing-masing. Merasa gak percaya diri sama penampilan, merasa gak berharga, merasa ada yang kurang, merasa kalah saing, merasa takut, insecure sama pasangan kalian. Pokoknya ada banyak hal yang buat kita ngerasa insecure. Perasaan insecure bisa terjadi kapan aja, sama siapa aja. Mau dia pintar, cantik, ganteng, kaya, punya banyak teman, orangnya ceria, pasti mereka punya hal yang buat mereka insecure sama diri mereka sendiri. Jadi menurut aku wajar dan manusiawi banget kalau kita pasti ada ngerasa insecure terhadap sesuatu. Kenapa aku pengen bahas insecure ini? Karena banyak banget yang ngalamin, termasuk aku sendiri. Dan insecure ini menurut aku masalah yang cukup serius kalau kita selalu berpikiran negatif. Dampak insecure juga bisa bikin hari kita jadi terganggu atau mood jadi buruk. Aku pengen tahu nih, gimana sih perasaan kalian sama sapaan yang terkesan body shaming? Contohnya, kok tambah gendutan? Kok iteman sih? Kok jerawatan? Kok bajunya itu mulu? Padahal mereka nggak tahu perjuangan kita di balik itu semua. Ada yang udah diet habis-habisan tapi berat badannya tetap segitu. Ada yang udah berusaha skincarean ke dokter sana-sini, tapi kulitnya tetap gak berubah. Ada yang emang hobi pakai baju kesukaannya, atau bahkan ada yang menghemat uang untuk gak beli baju. Mungkin mereka niatnya bercanda, tapi tanpa disadari, candaan mereka juga bisa bikin kita ngerasa makin insecure, bikin kita usaha lebih keras lagi. Kalian ngerasain kayak gitu gak sih? Banyak juga yang gak tahu soal insecure yang aku rasain. Aku insecure mulai dari fisik, pendidikan, sampai ke kehidupan aku. Kalau yang orang lihat, hidup aku berwarna banget. Bahkan banyak yang bilang gini, hidupnya nyantai banget. Ketawa mulu ya? Hidupnya kayak gak ada beban. Tapi sebenarnya itu salah satu cara aku nutupin rasa insecure aku. Dengan berusaha bersikap seasik mungkin di depan mereka. Kadang, aku berusaha ngebuat orang percaya diri, padahal aku sendiri gak percaya diri. Aku tahu kalian mungkin ada yang kayak gini, nutupin insecure kalian dengan berusaha bersikap sebahagia mungkin atau seasik mungkin. Sering banget di sosial media kita selalu berusaha untuk terlihat baik-baik aja. Tapi orang gak pernah tahu apa yang kita rasain sebenarnya kalau kita lagi sendirian atau kalau rasa insecure itu datang lagi. Kalau aku bisa nangis mikirin rasa insecure aku. Bayangin aja, dulu rasa insecure aku ngebuat aku yang masih SMP udah diet habis-habisan cuma gara-gara dibilang gendut sampai aku sakit. Jadi, aku mohon banget buat kalian yang ngerasa insecure sama diri kalian, jangan sampai nyiksa diri kalian. Karena di balik kekurangan, kalian punya kelebihan yang luar biasa. Penampilan atau beauty standar sering banget jadi hal yang buat kita ngerasa insecure. Cukup cantik atau enggaknya kita, langsing atau enggaknya kita, tinggi badan kita, putih atau enggaknya kita. Waktu SMA, aku berpikir apapun yang ada di diri aku semuanya kurang. Dari fisik aku, sempat di fase benci banget liat diri aku, ngerasa aku gak cukup cantik atau menarik. Aku gak kayak yang lain. Atau aku pengen banget jadi kayak si anak itu. Setelah aku pikir sekarang, hal itu salah banget. Jangan pernah banding-bandingin diri kita sama orang lain, karena kita punya keunikan dan kelebihan tersendiri. Aku juga orang insecure parah di pendidikan, apalagi di kampus aku sekarang, mahasiswanya jenius banget dan berbakat banget. Aku sering ngerasa down, merasa gak percaya diri, ngerasa jadi orang paling bodoh. Ngerasa karya aku atau tugas aku gak sebagus punya mereka, gak sebanding sama mereka. Sering banget itu aku rasain. Ditambah lagi,
tugas aku yang banyak butuh fisik yang sehat, sementara kondisi fisik aku sering sakit, jadinya tugas aku gak maksimal deh. Bahkan aku pernah di fase yang down parah, sampai pengen keluar aja dari kampus. Aku nangis hampir tiap hari dalam seminggu. Aku ngerasa kayak aku gak mampu aja, aku banyak kurangnya. Aku ngerasa minder banget sama lingkungan aku. Tapi aku bersyukur banget, aku dikelilingi orang yang positif yang selalu support aku penuh. Di sini menurut aku, lingkungan yang positif penting banget buat diri kita supaya mindset kita juga positif. Dan gak terus-terusan berpikiran negatif. Jadi, aku sekarang belajar untuk gak mikirin kekurangan aku, tapi lebih fokus sama potensi yang aku punya. Dan itu beneran ngebantu banget. Aku juga belajar gimana bersikap terhadap rasa insecure aku. Pesan aku buat kalian yang ngerasa insecure, kalian gak sendirian kok. Aku juga ngerasain hal yang sama. Gak apa-apa untuk ngerasa insecure, tapi kita harus ingat, kita punya potensi untuk dikembangin. Mulailah melihat sisi positif yang ada di diri kita. Jangan habiskan waktu kita mikirin kekurangan kita, karena aku percaya kita punya potensi yang luar biasa. Aku juga mau ngasih pesan buat kalian. Yuk kita ganti sapaan awal kalimat kita dengan gak ngomongin fisik, tapi lebih kepada nanyain kabar atau nanyain keadaan. Ayo kita lebih sering gunain kata positif, karena kita gak pernah tahu apa yang orang lain rasain. Yang kita lihat mereka tersenyum, ketawa sama bercandaan kita. Tapi kita gak pernah tahu perkataan kita bisa buat mereka ngerasa insecure atau sedih. Oke guys, mungkin cukup sekian episode ketiga di Teman Cerita Teman Gambar. Kalian boleh banget ngirimin cerita kalian yang nantinya aku bahas di episode selanjutnya. Kalian juga bisa ngasih saran topik apa yang akan aku bahas selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.